Makin kesini Vivo makin bisa ngertiin kebutuhan konsumen. Setelah tahun lalu mereka ngeluarin Vivo X200 Pro Mini, banyak yang nagih. Kenapa nggak dimasukin ke pasar global? Kenapa cuma pasar Cina aja? Nah, akhirnya Vivo bisa ngejawab itu di Vivo X300 ini. Gak pakai embel-embel kata Pro ataupun Mini, tapi seri ini itu udah bisa merepresentasikan HP gahar yang compact. Yap, ini dia review Vivo X300 setelah 1 bulan pakai. Buat yang tanya mukanya mana bang? Ya video kali ini izin nggak pakai muka dulu ya karena HP-nya udah nggak dipegang, baru aja laku. Tapi tenang, HP-nya beneran udah dipakai selama sebulan kok dan aku bakal ceritain apa kurang dan lebihnya HP ini ke kalian semua. Buat body ini yang paling aku suka. Yap, yang tahu kuliah sore pasti tahu kalau aku suka banget sama HP compact. Gripnya nyaman, bodinya halus dan finishingnya ini frosted matte. Apalagi ini kecil banget ya yang enak dimainin sama satu tangan. Di sisi atas ini ada lubang mic dan speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini nggak ada shortcut button ya kayak yang ada di versi Pro-nya. Sementara itu buat di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM, 2 lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Vivo X300 ini udah stereo. IP rating tentunya ada ya, yaitu IP68, IP69 yang udah tahan dimasukin ke dalam air atau kena air bertekanan tinggi juga. Ini fitur wajib lah buat HP flagship zaman sekarang. Lanjut buat layar, panel yang dipakai LTPO AMOLED, resolusinya 1.5K 1216 pixel x 2640 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,31 inci. Buat spesifikasi layar di atas kertas udah luar biasa cakep, punya 1 miliar warna, support HDR10+ dan HDR Vivid, serta punya peak brightness yang ada di 4500 nits yang terang dan cukup nyaman buat dipakai di luar ruangan. Refresh rate-nya sendiri ada di 120 Hz. Dipakai scrolling ini udah nyaman banget. Desainnya juga cakep, bezelnya sama rata dan kelihatan tipis juga kalau dilihat. Oh ya, buat fingerprint under display-nya ini berjenis ultrasonic yang kecepatan bacanya udah luar biasa kencang. Dibuat one tap ini juga bisa. Overall sih kualitas layar yang disajiin udah perfect banget ya, apalagi buat orang yang suka sama HP compact. Tapi buat sebagian orang yang udah biasa sama layar HP gede, pakai Vivo X300 ini pasti bakal kurang nyaman dipakai nonton dan main game. Yap, main game. Meskipun aku tipe orang yang suka sama HP compact, tapi kalau main game prefer pakai HP yang agak gedean karena tombol di sini tuh kerasa terlalu kecil ya dan kadang bisa jadi salah pencet. Ini ya kekurangan yang mau aku omongin di Vivo X300. Aku udah sebulan pakai dan sejauh aku pakai nggak ada masalah sama sekali kecuali buat main game. Sekali lagi ya, bukan karena HP-nya lemot atau panas, justru sebaliknya. HP ini itu super ngebut pakai chipset Dimensity 9500 yang fabrikasinya 3 nanometer. Skor Antutunya aja tembus 3,4 juta yang menandakan udah jadi salah satu yang paling kenceng ya buat tahun 2026. Mainin game Mobile Legends dapetin settingan rata kanan alias ultra. Di game ini itu udah bisa dengan sangat-sangat lancar dimainin tanpa kendala yang berarti pas aku coba buat push rank berjam-jam. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini juga udah rata kanan. Di spotnya bisa dapat ultra ekstrim alias bisa 120 fps juga. Dan selama dimainin ini udah bener-bener enak, apalagi buat gyronya jenisnya udah hardware yang bikin pengalaman mainnya makin asik lagi. Kalau buat Genshin Impact di settingan highest-nya juga tetap bisa jalan di 60 fps ya tanpa kendala yang berarti. Suhu ketika udah lama main agak anget-anget dikit, tapi buat performa gamingnya ini masih cukup stabil di fps tertingginya. Paling turun ke 57 fps aja, itu pun jarang. Overall performa gamingnya udah mumpuni banget ya buat ukuran smartphone compact. Tapi buat aku pribadi sih masih lebih enak ya buat main di layar HP yang lebih besar. Meskipun bodinya compact, tapi kapasitas baterai smartphone ini itu termasuk gede. Kapasitasnya ada di 6040 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam. Baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 12% aja. Kalau buat speed ngecas, ini ada di 90 watt flash charge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit. Oh ya, HP ini juga udah support 40 watt wireless flash charge yang nggak aku tes karena ya nggak punya wireless chargernya. Buat konektivitas, smartphone ini support Wi-Fi 7, Bluetooth-nya versi 5.4, support eSIM, NFC, IR remote, dan buat USB-C-nya ini yang 3.2 Gen 1 yang speed bacanya udah cukup kencang.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Vivo X300 ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 200 megapiksel BROIS dengan sensor Samsung HPB. Lalu ada kamera ultrawide 50 megapiksel dengan sensor Samsung JN1 dan ada kamera tele 50 megapiksel 3 kali optikal BROIS yang pakai sensor Sony Lithia 602. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 50 megapiksel yang pakai sensor Samsung UN1. Buat hasil jepretannya gimana? Tentu aja udah hasil kelas HP flagship ya, yang dynamic range-nya ini luas, punya detail gambar yang bagus juga. Paling karakter fotonya yang ngebedain nih dari HP lain yaitu saturasinya di sini yang cukup kuat dan punya warna yang cenderung warm. Aku sempat ambil foto color hand ya, alias nyatuin warna-warna yang kuat dan bisa kalian lihat kalau hasilnya ini lumayan ngejreng tapi tetap nggak kelihatan berlebihan. Terus buat foto low light-nya ini juga cakep, gambar yang dihasilin cukup bisa dijaga detailnya biar nggak terlalu berantakan. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo X300. Direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Pindah-pindah lensanya smooth banget ya, mantap banget. Ini 3 kalinya. Balik lagi lensa utama. Ini ultra wide. Lari sedikit. Ini Full HD 60. Pindah-pindah lensa juga masih smooth. Coba kita pakai lari dikit. Oke, seperti itu. Ini 4K 30 fps. Ini ultra wide-nya kayak gini, 3 kalinya gini. Kalau zoom maksimal dia 15 kali kayak gini. Coba kita ajak lari. Oke. 4K 60. Sebenarnya masih ada 4K 120 tapi itu buat slow motion. Kita nggak ke sana. Ini kita yang terakhir ya buat kamera belakang 4K 60 fps. Ini ultra wide-nya. Dia masih fleksibel loh. Di 4K 60 dia masih bisa pindah-pindah lensa dengan nyaman seperti ini. Gokil. Kalau lari kayak gitu. Ini kamera depan Full HD 30. Dia ada pilihan buat 0,8 kali ya. Contohnya seperti ini. Ini 1 kalinya seperti ini. Jadi kasih opsi yang lebih lebar. Dynamic range-nya cakep. Mantap. Ini Full HD 60 fps hasilnya kayak gini. Dynamic range-nya cakep. Kestabilan gambar kayak gini lah. Coba kita pakai lari dikit ya. Ini 4K 30 fps. Dynamic range-nya kayak gini. Kestabilan gambarnya coba ya. Dan ini buat kamera depan 4K 60. Dia bisa sampai 4K 60 hasilnya kayak gini. Dynamic range masih oke. Udah ada perubahan di kalau misal ganti resolusi. Kestabilan gambarnya coba kita cek. Oke, kurang lebih seperti itu.
Oke, kesimpulannya kalau misal kalian lagi cari HP compact, paling pertimbangannya ada Xiaomi 15, Samsung S25, iPhone 17 dan Vivo X300 ini. Tapi dari keempat yang udah aku coba, aku masih lebih suka sama Vivo X300. Kenapa? Karena buat sekarang dia tuh yang paling bisa kasih yang terbaik ya. Apalagi urusan baterai dari 3 smartphone lainnya aja itu udah kalah telak. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.